Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nurul Sorayang. Saya mahasiswa aktif di Universitas Negeri Gorontalo. Sekarang saya akan coba mempraktekkan cara untuk menginstal sebuah sistem operasi. Sistem operasi yang saya pakai di sini adalah Linux, distribusi Linux yang dikembangkan langsung di Indonesia, yaitu adalah Blanco Linux. Jadi bisa kita lihat bersama bahwa Blanco Linux sekarang sudah menghadirkan berbagai fitur-fitur terbaru dan pastinya sudah mengeluarkan desktop atau genome terbaru yang dinamakan dengan Manokwari. Fitur yang dikembangkan atau fitur-fitur terbaru yang telah dikeluarkan oleh Linux yaitu memiliki fitur yang ringan, modern, serta aplikasi bawaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pastinya. Jadi ya bisa dilihat Linux adalah distribusi Linux yang dikembangkan oleh tim pengembang Blancon. Distribusi ini dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna komputer umum di Indonesia. Dan bahkan sekarang Linux Blancon sudah sama-sama mengembangkan sistem operasi pastinya khas Indonesia untuk keperluan dalam dunia pendidikan, perkantoran, dan pemerintahan. Untuk fitur di genome yang dikeluarkan atau dilaunching oleh Blanco Linux sekarang sudah dikeluarkan dengan versi terbarunya, yaitu Manokwari 1.0.20 dengan fitur unggulan adalah beberapa panel tambahan, panel kiri dan panel kanan, dan pastinya sudah support dengan layar sentuh. Jadi untuk device, untuk teman-teman yang sudah punya device layar sentuh atau touchscreen, Blanco Linux sudah mendukung untuk pengoperasian touchscreen. Oke, tanpa basa-basi kita langsung lanjut dalam cara penginstalan. Untuk penginstalan Blancon atau sistem operasi, di sini saya menggunakan virtual machine installer, atau saya menggunakan sebuah virtual machine untuk menginstal sebuah sistem operasi di dalam komputer saya, yaitu saya menggunakan VirtualBox. Jadi virtual machine juga yang biasa digunakan pada umumnya itu salah satunya adalah VirtualBox, yang kedua adalah VMware. VMware dikeluarkan oleh VMware juga, virtual machine, dan VirtualBox dikeluarkan oleh Oracle. Jadi di sini saya sudah mengunduh sistem operasi atau ISO file image dari si Blanco Linux. Jadi untuk teman-teman yang ingin memakai Blanco Linux bisa langsung mengunduh pada website original blanconlinux.or.id. Jadi jika teman-teman download, bisa langsung ke tab unduh. Jadi teman-teman akan diarahkan langsung untuk mengunduh. Di sini adalah repositori dari Blanco Linux. Ini ada beberapa ekstensi yang teman-teman bisa pakai, dan di sini saya mendownload Blanco Linux yang file disk image dari si Blanco Linux. Jadi kita langsung dalam tab penginstalan. Oke, saya disini menggunakan VirtualBox. Kemudian kita masuk ke untuk menambah virtual disk baru, kita coba untuk menambahkan virtual machine dengan cara new, dan pada tab create virtual machine kita namakan virtual machine kita. Saya akan menambahkan Blancon OS. Kita set type-nya ke Linux, Linux 64 bit, dan di sini adalah virtual machine kit, folder virtual machine yang akan disimpan. Jadi teman-teman bisa mengubah di mana virtual machine teman-teman akan disimpan. Di sini saya menggunakan, di sini saya taruh pada folder user saya. Oke, tabnya Linux kita ganti versinya ke Linux, ada Linux, karena tidak terdaftar pada versi Linux yang terdapat pada VirtualBox. Dan untuk spesifikasinya kita bisa lihat pada
web dari si Blancon Linux. Kita lihat pada catatan rilis. Pada catatan rilis bisa kita lihat bahwa genome yang ditawarkan Blancon Linux adalah genome 3.26.2 yang merupakan basis dari Manokwari, memberikan perbaikan atau manajemen jaringan, pembaruan beberapa transaksi bahasa, dan beberapa perbaikan lainnya. Semua aplikasi genome di Blancon Uluwatu telah menerima banyak fitur dan perbaikan. Jadi untuk requirement penggunaan Blancon Linux agar bisa menjalankan Blancon Linux Uluwatu dengan nyaman, minimal kita harus memakai device yang memiliki spesifikasi seperti berikut. Contohnya adalah CPU atau kecepatan dari clock dari CPU-nya adalah 1,6 GHz, mempunyai RAM minimal 2 GB, hard disk 15 GB, dan VGA onboard 256 MB. Jadi ini adalah konfigurasi minimal untuk menjalankan Blancon Linux dengan nyaman. Jika teman-teman mempunyai device yang lebih dari itu, alangkah senangnya, dan dipastikan Blancon Linux bisa berjalan dengan normal. So kita langsung masuk tahap penginstalan sesuai spesifikasi minimal yang tertera pada web versi Blancon, yaitu 2 GB. Di sini kita akan memakai RAM 4 GB. Di harddisknya kita buat sebuah virtual harddisk baru, kita create. Untuk storage-nya di sini minimal 15 GB. Jadi yang kita pakai harus lebih dari 15 GB. Di sini saya coba untuk taruh 30 GB. Kita buat virtual disk image, dan physical harddisknya kita dynamically allocated. Dia teralokasi dengan dinamis atau dengan sendirinya. Kita create. Ya, bisa kita lihat sekarang virtual mesinnya sudah kita create, dan sekarang kita setting untuk boot loadernya. Jadi pas saat booting, yang dieksekusi duluan adalah sistem operasi Linux yang sudah kita download tadi. Jadi kita masuk ke settings. Jangan lupa untuk boot ordernya kita centang untuk si optical atau harddisknya. Jadi di sini kita pakai ISO image. Jadi kita harus matikan optical. Floppy bisa kita matikan juga. Ini tergantung kebutuhan teman-teman mau mengatur boot ordernya memakai floppy, disk, hard disk, ataupun network. Di sini bisa kita atur VRAM juga. Kita bisa buat VRAM-nya 120 MB, karena di web yang disampaikan minimal onboard 256 MB. Jadi yang disupport oleh VirtualBox hanya sampai 120 MB, dan itu sudah cukup. Oke, kita di sini di storage kita tambahkan, ini kita hapus saja, kita tambahkan, kita masukkan CD yang akan kita booting. Kita coba install, yaitu di sini ada ISO image dari si Blancon. Kita open, kita oke. Ya, kita lihat networknya menyesuaikan, server dan interface-nya disesuaikan. Di sini untuk CPU-nya kita tambah. Oke, kita coba start. Oh ya, for your information. Oke, di sini kita coba menjalankan si Blanconnya. Kita start. Jadi for your information, untuk menjalankan VirtualBox, maka fitur virtualisasi di komputer teman-teman akan hidup, dan itu akan memakan berapa
cukup banyak RAM pada komputer teman-teman. So untuk teman-teman yang ingin menginstal Linux atau sistem operasi lain yang cukup besar, teman-teman bisa mengurangi si VRAM dari virtual machine dan pastinya si prosesor untuk meminimalisir pekerjaan dari si RAM laptop atau komputer yang teman-teman pakai agar bisa menjalankan si VirtualBox dengan nyaman atau ringan. Oke, sudah kita masuk pada tahap instalasi. Kita sudah booting pada Blanco Linux. Jadi ini adalah tampilan instalasi awal dari si Blanco Linux. Jadi di sini pasti pada setiap sistem operasi Linux menawarkan untuk memakai live CD-nya atau bisa langsung untuk menginstal si Blanco-nya. Jadi di sini kita langsung menginstal Blanco-nya. Kita klik install Blanco. Sini kita atur time zone-nya, kita pakai Asia atau Jakarta, kita next. Oke, di sini kita akan menaruh di mana folder sistem operasi kita akan disimpan. Oke, pada bagian ini kita jalankan instalasi targetnya. Kita akan taruh di mana si sistem operasi akan diinstal. Jadi kita pilih drive-nya. Di sini kita sudah buat VBox atau si hard disk, ruang dari hard disk yang kita buat atau kita tambahkan. Jadi bisa kita lihat adalah sistem yang kita buat atau storage yang kita buat untuk Blanco Linux ini adalah 30 GB. Bisa berdasarkan penambahan harddisk yang sudah kita tambah pada pengaturan sebelumnya. Oke, di sini saya coba untuk masuk ke di sini terdapat dua metode atau dua fitur teman-teman untuk menginstal. Jika teman-teman ingin clean install semuanya, bisa dibuat langsung dengan clean install, atau teman-teman bisa menggunakan advanced mode, di mana teman-teman bisa membuat partisi lagi di dalam storage-nya atau membagikan ruang-ruangnya sesuai kebutuhan teman-teman. Kita buat di sini enter advanced mode. Oke. Bisa kita lihat ada warning yang dijelaskan pada instalasi target. Advanced partition feature is still in development. You may find bugs and lead to data loss. If so, please report to. Kita bisa langsung report di GitHub-nya si Blanco Uluwatu. Jadi bisa diartikan bahwa untuk advanced partition ini, fitur advanced partition dalam mode pengembangan. Jadi di sini memungkinkan adanya bugs atau crash mungkin yang bisa menyebabkan data teman-teman hilang. Jadi jika itu terjadi, teman-teman bisa lapor di GitHub-nya si Blanco Uluwatu. Di sini kita coba saja, kita coba create. Di sini karena kita memakai untuk ini adalah sebuah trik untuk teman-teman agar bisa menjalankan Linux dengan sesmooth mungkin di device yang memiliki requirement spesifikasi requirement yang tidak mumpuni atau tidak mencukupi atau di bawah dari standar minimal. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya memory swap Linux yang bisa membantu teman-teman untuk membantu kinerja dari sistem operasi Linux teman-teman. Jadi di sini pada prinsipnya atau pada pengaturan umumnya swap Linux adalah 2 kali dari memori RAM yang teman-teman punya. Jadi misalnya teman-teman punya memori RAM 4 GB, jadi swap Linuxnya teman-teman bisa menggunakan 8 GB. Jadi karena di sini saya menyeting, saya telah mengatur RAM sebesar 4 GB pada settingan sebelumnya, bisa dilihat ini. Jadi untuk menggunakan swap Linux kita kalikan 2 menjadi 8196 MB atau 8 GB. Jadi di sini kita buat
8,19 untuk si swap Linuxnya, atau kita buat dulu sebagai home partisi atau root partisinya atau partisi utamanya. Sini kita buat primary-nya, di mana sistem operasi akan diinstal, yaitu pastinya pada primary partisi. Mount point-nya kita akan ubah ke root. Jadi di sini ada beberapa pilihan untuk mount point-nya. Teman-teman bisa taruh pada settingan root biasa, atau teman-teman bisa bedakan lagi root dan home-nya. Jadi untuk rootnya saya satukan saja pada root dan kita next. Jadi sudah terbuat partisi baru dengan format extended 4. File sistemnya adalah format extended 4. Mount point-nya di root dengan ukuran file sebesar 21,81 GB. Jadi untuk sisanya kita akan buat sebagai swap. Kita buat di sini extended atau buat primary, kita buat sebagai swap. Kita next. Oke, di sini sudah ada swap dan primary. Jadi untuk sistem operasinya akan diinstal langsung pada si primary partisi atau si extended for file system. Nah, sudah kita apply. Untuk personalisasinya kita tambahkan untuk komputer name-nya. Saya tambahkan nama saya di sini, Muhammad Soreang. Nama lengkap saya dan username-nya saya buat. Passwordnya saya taruh name saya. Ulangi, teman-teman bisa menceklis automatically login, atau jika teman-teman ingin memasang password yang kuat, bisa digunakan fitur enforce strong password, di mana dibutuhkan minimal ada 8 huruf, satu huruf kapital dan satu adalah angka. Di sini saya tidak pakai ini, saya pakai name saya next. Oke, ini adalah ringkasan instalasinya. Jadi target instalasinya itu pada hard disk yang telah kita buat. Ini adalah target partisi, ini adalah computer name, nama saya, username, dan automatically login saya nonaktifkan. Jadi pada saat masuk dalam sistem operasi kita harus login terlebih dahulu. Kita install. Oke, sekarang kita hanya menunggu proses instalasi berjalan hingga selesai. Oke, di sini instalasi sudah selesai. Your system is ready. Please continue to reboot with your newly installed system. Jadi di sini teman-teman diharuskan untuk reboot atau restart device teman-teman untuk bisa masuk ke sistem operasinya.
Untuk itu karena bootingnya masih terpasang, kita coba reboot saja dulu. Apakah tetap akan ulang ke sistem operasinya atau masuk pada install sistem operasi, atau langsung masuk pada sistem operasi yang sudah kita install. Oke, kayaknya di sini kita harus melepaskan terlebih dahulu si booting yang sudah kita buat. Sini kita coba power off dulu, kita ke setting dan kita coba ke storage. Oke, kayaknya si ISO yang kita sudah inputkan otomatis hilang, jadi seharusnya kita sudah harus booting pada si sistem operasi yang sudah kita install tadi. Kita start, kita coba. Oke, kita masuk pada group loader. Sini kita tunggu untuk masuk ke dalam sistem operasinya. Oke, kita sudah masuk ke dalam sistem operasinya. Jadi awal mula kita harus login terlebih dahulu. Di sini saya memakai NIM saya sebagai passwordnya. Kita tunggu. Oke, akhirnya instalasi selesai dan kita sudah masuk pada sistem operasi Blancon Linux. Jadi ini adalah fitur-fitur yang ditawarkan oleh Blancon Linux, yaitu fitur panel kiri dan kanan. Bisa kita lihat pada panel kiri terdapat beberapa menu, aksesoris, edukasi, games, graphics, untuk editing dan lain-lain, internet, Libre pun sudah terinstall dengan otomatis, sound, video, media player, dan mungkin beberapa sound editing dan video editing. Di sini adalah LibreOffice Math-nya. Ini adalah sistem toolsnya. Di sini kita bisa pakai disk usage analyzer untuk melihat beberapa kapasitas parts yang kita sudah pakai. Selain itu ada packaging installer, ada network tools. Kita bisa lihat interface network kita di sini. Terus setelah itu ada statics yang dihasilkan dari power yang kita pakai pada sistem kita. Terus ini adalah root terminalnya kita. Coba masuk pada root terminal. Oke, kita masuk. Kita coba lagi. Ini adalah software. Oke, kita bisa mendapatkan software free yang telah disediakan langsung, atau app market yang disediakan oleh Blancon Linux. Terus ada sistem log kita. Coba buka. Oke, kita bisa lihat log atau apa saja sistem yang berjalan pada sistem kita. Setelah itu ada monitor, atau bisa kita kenal dengan task manager atau task monitor, untuk melihat beberapa proses berjalannya dan memakai memori atau CPU, usage CPU dan memori yang dipakai pada device kita. Terus setelah itu adalah terminal biasa. Pada preferensi kita dapat
beberapa preferensi lainnya, administrasi. Oke, kita akan coba buka terminal, kita akan masuk pada, coba kita lihat mengenai. Oke, jadi sekarang kita login dengan user biasa kita untuk bisa untuk masuk pada superuser atau root. Kita coba untuk melihat versi yang kita jalankan. Oke, bisa kita lihat di sini kita sudah menjalankan Blankon dengan versi 4.14.0 main 3 main AMD 64, di mana ini adalah base arsitektur yang digunakan pada Blankon Linux. Oke, itulah tata cara untuk menginstal Linux menggunakan VirtualBox. Jadi untuk penginstalan aslinya teman-teman bisa menggunakan flash disk. Untuk penginstalannya teman-teman bisa booting langsung ke flash disk dan menyeting boot langsung pada device yang ingin teman-teman instalkan sistem operasi Blankon Linux dengan spesifikasi atau requirements specification yang telah dicantumkan di web Linux Blankon untuk bisa menginstal Linux Blankon ini. Oke, sekian dari saya cara menginstal Linux Blankon. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.